Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan membagi visi tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, saudari Zahra bertugas sebagai presentasi. Yang kedua, saudari Naila sebagai anggota. Yang ketiga, saudari Ulfa sebagai anggota. Yang keempat, saudari Fatmah sebagai anggota. Yang kelima, saudari Najma sebagai anggota. Yang keenam, saudari Ain sebagai anggota. Yang terakhir itu saya sendiri sebagai moderator. Untuk membersihkan waktu, mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karena udah ya kena sami dina suratul mustaqim. Saya yang berpresentasi saudari Dana, kepadanya kami silakan. Perkara-perkara yang membatalkan sholat. 1. Berbicara secara sengaja saat sedang sholat. Yang kedua, tadinya adalah inna hadhihi sholata la yasluhu illa syai'un min kalamin nasi innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Artinya, sesungguhnya sholat ini tidak pantas untuk melakukan obrolan atau pembicaraan di dalamnya. Sesungguhnya sholat ini merupakan bacaan tasbih, takbir, dan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, banyak melakukan kegiatan atau pekerjaan di luar sholat. Yang ketiga, terbahak-bahak atau sesuatu yang satu makna dengannya seperti menangis, merintih, dan lain sebagainya. Yang keempat, makan dan minum secara sengaja, baik sedikit ataupun banyak, walaupun makannya dalam keadaan lupa ataupun tidak tahu. Yang kelima, meninggalkan satu rukun dari beberapa ataupun tidak tahu, terus masih ada kan keterangannya ya. Walaupun makannya lupa atau tidak tahu bahwa makan dan minum dapat membatalkan sholat. Nomor 5, meninggalkan satu rukun dari rukun sholat atau meninggalkan satu syarat dari syarat sholat. Itu saja akuntansi dari saya. Mohon maaf apabila itu bukan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Zahra yang telah mempresentasikan materi uji tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Jika ada yang membahas dari kelompok 1, kami buka dengan 2 pertanyaan. Kepadanya kami persilakan. Pertanyaan. Bacakan hadis Nabi tentang berbicara secara sengaja saat sedang sholat beserta artinya. Pertanyaannya hadis Nabi dalil ya tentang larangan berbicara saat sedang sholat. Nah, memikir loh di presentasinya. Siapa yang menjawab? Hadis selata la yasbuhu ya syai'un min kalamin nasi nama wa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Artinya, sesungguhnya sholat ini tidak pantas untuk melakukan obrolan atau
pembicaraan di dalamnya, sehingga sholat hanya merupakan bacaan tasbih, takbir, dan ayat-ayat Al-Quran. Wis tutup kan. Tutup. Itu saja presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi fikih yang berjudul Qadha Sholat. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saudara Yusuf bertugas sebagai presentasi. Yang kedua, saudara Adi Firmansyah sebagai anggota. Yang ketiga, Adi Hanafi sebagai anggota. Yang keempat, saudara Bani Mutakin sebagai anggota. Yang kelima, saudara Indra sebagai anggota. Yang keenam, saudara Haikal sebagai anggota. Yang terakhir, saya sendiri sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kepada yang bertugas presentasi, kepadanya kami persilakan. Tentang qadha sholat. Orang yang telah meninggalkan sholat tanpa adanya uzur, maka dia harus mengqadhanya sesegera mungkin ketika dia mengingatnya. Adapun uzur-uzur sholat itu ada dua. Pertama, tidur dan lupa. Seorang wajib mengqadha sholat dengan menyesuaikan dengan keadaannya. Apabila dia seorang musafir atau seorang yang berpergian dan dia melewatkan sholat yang rakaatnya 4, maka dia harus 4. Contohnya adalah sholat zuhur, asar, isya. Maka dia boleh mengqadhanya hanya dengan 2 rakaat saja apabila dia melakukan sholat qadhanya masih dalam keadaan musafir. Tetapi jika dia berada di perumahan, maka dia harus mengqadhanya sesuai dengan jumlah rakaatnya. Dan kemudian jika seorang tersebut berada dalam keadaan mukim atau tidak berpergian, maka dia harus mengqadha sholat tersebut sebanyak 4 rakaat walaupun mengqadhanya dalam keadaan musafir. Kapan terhitungnya musafir? Kapan terhitungnya status musafir itu kapan? Jika berpergian sejauh 8 kilo. Ya, enggak, maksudnya mulai terhitungnya. Ketika sudah melewati daerah yang dia tinggali. Nah, ketika sudah melewati daerah yang ia tinggali ya, dalam skala mungkin kabupaten lah ya. Kalau desa terlalu kecil soalnya sekarang. Jadi skalanya kabupaten atau kota. Mungkin saja presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Yusuf yang telah mempresentasikan materi fikih yang berjudul Qadha Sholat. Jika ada pertanyaan dari kelompok 2, kepadanya kami persilakan dengan 2 pertanyaan. Kepadanya kami persilakan. Jangan parah pertanyaannya. Ini siapa parah? Pertanyaan ini Indra. Pertanyaan maju dikit. Bacakan hadis Nabi tentang berdiri dari belakang. Dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sawi qaliman kailan tasati faqoida, kailan tasati fa'ala dambin, kailan tasati fa'mukakiyan, kailan kamu kumroh tunasani lausakan. Oke, ceritanya ya. Jadi praktek Kepais dalam posisi berdiri, terus Usuk dalam posisi duduk, kemudian duduknya iftiros ya. Kemudian Adi ini dalam keadaan alajam tidur miring, kemudian ini terlentang. Coba Ekal sebutna mana posisi mustalkian. Dari 4 ini mana kamu tunjuk siapa yang sedang mempraktekkan posisi mustalkian?
Aduh, bener apa salah? Si benar? Indra. Ini namanya mustalkian, terlentang. Coba sing posisi koidan. Benar apa salah?